Apakah ini kesalahan Agnes Mo secara pribadi atau ini justru kesalahan sistem industri musik kita? Itu Agnes sendiri ya, kalau 3 konser itu digugat sampai 1,5 miliar, apakah dia tuh memang dibayar 500 juta per konser? Enak juga ya jadi pencipta lagu kalau dia bisa dapat per konser nggak ikut nyanyi, lagunya dibawain, padahal yang dinyanyiin beberapa lagu, tapi dia dapat 500 juta per konser. Gila ya, kaget juga saya ya. Masa tuntutannya untuk nyanyi satu lagu di 3 konser bisa 500 juta per konser. Yang jelas dunia hiburan itu keras, tapi branding yang kuat bisa membuat seseorang bangkit bahkan setelah skandal besar. Brand Boomcast. Hey, welcome back di Brand Boomcast, tempat di mana kita bahas branding, strategi bisnis, dan kontroversi dunia entertainment dari sudut pandang branding yang lebih dalam dan lebih tajam. Hari ini kita bahas sesuatu yang lagi ramai banget dan masih hangat-hangat, wow, yaitu Agnes Mo dituntut 1,5 miliar karena menyanyikan lagu tanpa bayar royalti. Gila, yes you heard it, right? Nah, oke. Salah satu artis terbesar kita yang punya branding kuat sebagai penyanyi global justru kena masalah yang terkesan sepele tapi berdampak besar. Pertanyaannya, apakah ini kesalahan Agnes Mo secara pribadi atau ini justru kesalahan sistem industri musik kita? Nah, menarik kan? Nah, oke. Kita mulai dari kronologi kasusnya dulu, biar nggak salah paham. Jadi Agnes Mo ini dikabarkan membawakan lagu Bilang Saja tanpa izin dari penciptanya, Ari Bias, dalam 3 konser berbeda di Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada Mei 2023. Wow, hampir 2 tahun yang lalu ya. Penciptanya merasa tidak mendapatkan hak royalti yang seharusnya dan akhirnya menggugat Agnes ke pengadilan. Hasilnya, Agnes dinyatakan bersalah dan harus bayar 1,5 miliar. Tapi ini menarik. Apakah ini memang harus tanggung jawabnya penyanyi untuk membayar royalti? Dan kalau pertanyaan saya ya, itu Agnes sendiri ya, kalau 3 konser itu digugat sampai 1,5 miliar, apakah dia tuh memang dibayar 500 juta per konser? Enak juga ya jadi pencipta lagu kalau dia bisa dapat per konser nggak ikut nyanyi, lagunya dibawain, padahal yang dinyanyiin beberapa lagu, tapi dia dapat 500 juta per konser. Gila ya. Ini menarik ya, karena ya mestinya kan ya nggak sebanyak itu ya, tapi kok bisa dituntut sampai 1,5 miliar ya. Kita bahas satu persatu. Sekarang kita bahas mengenai branding dan hak ciptanya dulu. Yang pertama, hak cipta di industri musik. Di industri musik itu ada 2 jenis hak utama. Pertama kan hak cipta lagu. Biasanya dimiliki oleh pencipta atau label yang memiliki lisensi. Nah, itu pengarang lagu itu kadang itu memang ada yang jual putus. Malah biasanya ada yang nggak perlu disebut namanya. Ada yang juga dijualnya nggak putus. Jadi namanya tuh harus ada di ciptaan, tergantung perjanjian masing-masing. Saya nggak tahu apa yang dilakukan Agnes, perjanjiannya seperti apa. Nah, kalau hak performa itu adalah milik penyanyi yang membawakan lagu. Biasanya dalam konser atau acara, penyelenggara event itu yang harus mengurus perizinan ke lembaga manajemen kolektif LMK, bukan penyanyinya langsung. Tapi ini jadi ribet ya kalau ada orang mengundang artis terus artisnya harus lagunya apa, aku daftarkan dulu. Bisa bingung ini. Mending ngundang artis nggak terkenal kalau gitu ya. Ini lucu-lucu. Tapi ya memang itulah kenyataannya ya. Nah, jadi apakah ini memang kesalahan Agnes Mo ataukah ada miskomunikasi antara tim manajemennya dengan pihak penyelenggara? Ayo silakan dijawab. Yang kedua, dampaknya ini gimana ke branding Agnes Mo? Berita-berita naik, dia dituntut 1,5 miliar ganti rugi. Agnes ini kan selama ini dikenal sebagai ikon profesionalisme dan musisi global. Dia punya brand image yang kuat sebagai penyanyi yang on point dalam segala hal. Bahkan istilahnya kalau di Indonesia, dia tuh adalah artis yang membanggakan negara Indonesia di internasional. Nah, kasus ini kan jelas mencoreng citranya karena kesannya kurang profesional dan tidak menghargai pencipta lagu. Apalagi yang harus dibayar juga besar kan, 1,5 miliar.
yang di mata publik dianggap kesalahan fatal. Nah, pertanyaan pentingnya, apakah ini akan menghancurkan brand Agnes Mo, termasuk ke ini ya, sebagai BA di beberapa brand besar juga ya. Nah, ini menarik ini. Nah, kalau kita bicara branding, yang paling penting bukan hanya masalahnya, tapi bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi strategi damage control. Ya, kasus kayak gini nih harus dikontrol dengan strategi branding yang tepat. Contohnya nih seperti gini. Public apology atau klarifikasi. Kalau memang ada kesalahan di pihaknya, sebaiknya Agnes Mo atau timnya bikin pernyataan resmi untuk menjelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, transparansi dan edukasi. Bisa juga menggunakan kesempatan ini untuk edukasi publik soal hak cipta di industri musik. Ketiga, membangun narasi positif. Jadi misalnya Agnes bisa menunjukkan komitmennya dalam mendukung hak cipta pencipta lagu dengan cara yang lebih besar. Seperti kampanye edukasi untuk musisi muda. Nah, tapi kita nggak tahu ya, karena ini kan benar-benar kaget juga saya ya. Masa tuntutannya untuk nyanyi lagu, satu lagu di 3 konser bisa 500 juta per konser. Kalau seperti itu ya semua nggak nyanyiin lagu. Yang kedua saya juga bingung ini, kalau itu lagu nggak dibawain Agnes Mo, memangnya lagu itu bisa terkenal? Ini kan lucu ya, lucu. Sebenarnya oke lah bayar royalti ke pencipta, tapi kalau sampai 500 juta per show, nah yang bisa bayar untuk sekali show tuh siapa? Nah kalau yang nyanyi bukan sekelas Agnes Mo, kalau penyanyi biasa dibayarnya berapa? Nah bayarnya harus berapa ke pencipta? Nah sebetulnya brand-brand besar tuh pernah mengalami krisis lebih parah dari ini ya, kasus seperti ini ya. Tapi kuncinya adalah bagaimana mereka mengontrol narasi dan bangkit dari kontroversi. Itu sudah biasa, hal seperti ini tuh biasa. Jadi kesimpulannya, pertama nih, apakah Agnes Mo 100% bersalah? Nah, secara hukum dia dinyatakan bersalah. Tapi dari segi industri, ini bisa juga terjadi kesalahan sistem atau miskomunikasi antara pihak penyanyi dan penyelenggara acara. Nanti pasti akan ada buntut-buntutnya lagi nih. Yang kedua, dampak ke branding. Kasus ini bisa mencoreng citra profesionalisme Agnes Mo, tapi bukan akhir dari segalanya. Kalau ditangani dengan strategi yang tepat. Karena saya yakin juga para fans Agnes Mo juga pasti akan ada dukungan ke Agnes Mo, dan beberapa musisi saya rasa juga akan banyak mendukung Agnes Mo. Meskipun ini akan ada dua belah pihak ya yang saling bertentangan. Nah, apa yang bisa kita pelajarin yang ketiga? Musisi dan manajemen artis harus lebih aware soal hak cipta untuk menghindari kasus serupa di masa depan. Yang jelas, dunia hiburan itu keras, tapi branding yang kuat bisa membuat seseorang bangkit bahkan setelah skandal besar. That is for today. Thank you for tuning in Brand Boomcast, tempat kita bahas branding dari sudut yang lebih tajam dan lebih dalam. Jangan lupa subscribe, share, dan komen pendapat kamu di bawah. Kalau kalian ada ide-ide lebih positif untuk Agnes Mo atau untuk kejadian seperti ini, silakan komen aja. Mau komen 100 baris juga nggak apa-apa. Pokoknya sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Semangat untuk Agnes Mo dan untuk musisi yang lain. Juga pencipta lagunya juga semangat. Tolong bicarakan baik-baik. Jangan tuntut-menuntut, mencemarkan nama baik semua. Yang penting semua diselesaikan dengan damai. Dan makin positif untuk kebangkitan musik Indonesia. Brand Boomcast.